Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya. Saya doakan semoga hidupnya selalu barokah, berlimpah, kaya, hutang dilunaskan. Yang lagi punya banyak hajat, insya Allah Allah wujudkan itu semua. Yang penting tuh yakin dalam kita meminta sesuatu apapun kepada Allah, hajat, hutang lunas, itu intinya yakin. Nah, bagaimana cara yakin? Insya Allah nanti videonya itu akan saya upload ya. Kali ini saya ingin bahas materi yang berbeda. Tapi jangan lupa bersyukur ya. Tetap selalu saya ingatkan, jangan lupa bersyukur. Kita semuanya yuk terus bersyukur kepada Allah. Karena itu termasuk salah satu cara agar hidup kita berlimpah. Sambil nonton video ini, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar nih. Tuliskan saja. Sehingga nanti ketika video ini ditonton oleh jutaan orang, banyak orang, dan mereka mengaminkan, insya Allah doa kita itu cepat dikabulkan Allah. Tulis doa yang terbaik ya. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah aku kaya. Ya baik teman-teman semuanya, sebelum materi ya, seperti biasa saya informasikan bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan hubungi saya ya, Japri nomor yang di bawah ini, itu nomor saya, Japri saja. Kita di Mahkota Hati itu ada dua grup umum itu gratis ya, materinya pasti yang umum. Kemudian kita juga ada grup khusus kelas online, yang kelas online ini juga pastinya itu materinya khusus ya. Jadi di kelas online itu saya selalu kasih materi, kasih support, bahkan kita ini ya selalu mengkoreksi amalan-amalan. Jadi insya Allah di kelas online itu gitu, Anda daftar kelas online, insya Allah kita akan pandu, kita akan support terus sampai Anda merasakan keajaiban, sampai Anda merasakan keajaiban, merasa ya perubahan diri, termasuk insya Allah termasuk hutang lunas, insya Allah teman-teman. Pokoknya Japri aja saya ya. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin jawab bukan salah satu pertanyaan, tapi banyak pertanyaan yang ke saya itu yang pertanyaannya sebenarnya sama. Pertanyaannya itu begini, berkali-kali, ini karena keputusasaan dia dan kelelahannya, kesetresannya dalam menghadapi hutang, sehingga dia pun tanya ke saya. Yang pertanyaan itu bukan satu dua orang, banyak. Pak Ustadz, ada nggak sih amalan tercepat agar hutang kita lunas? Gimana sih cara, zikir apa sih, doa apa sih yang harus kita amalkan agar hutang kita cepat lunas? Itu pertanyaannya banyak banget itu ya. Ini pertanyaan ini termasuk orang-orang yang sudah putus asa, sudah down, sudah mentok lah kalau saya bilang begitu. Karena saya tahu betul gimana rasanya ya, saat-saat kita itu sudah nggak berdaya lagi, ditekan sana sini, ditagih sana sini, dihina sana sini karena kita nggak bisa bayar utang, itu pastinya pikiran kita, hidup kita tuh bener-bener kacau gitu. Bahkan kan mau menjerit rasanya gitu ya, mau menjerit tapi nggak ada yang bisa kita lakukan. Akhirnya kita itu ya pasrah gitu ya, bingung, nggak tahu lah harus berbuat apa. Sudah berusaha sana sini, kita juga nggak dipercaya teman-teman, saudara, tetangga, pinjam nggak diakui juga gitu ya, hingga pada akhirnya itu ya kebingungan, stres, bahkan tuh ada juga kan sampai mau bunuh diri, sampai mau melarikan diri. Pokoknya yang Japri, yang WA saya itu berbagai macam keluhan lah. Ya saya memaklumin itu, kenapa ya, karena memang di perkara hutang ini kan Masya Allah luar biasa ya, benar-benar ini menguras tenaga. Makanya niatkanlah dari sekarang itu, ketika Anda sudah selesai nanti hutangnya itu, jangan lagi bersentuhan atau jangan lagi niat sekecil apapun tuh untuk masuk ke ranah hutang piutang, jangan deh. Gini rasanya kan, maksudnya nggak enaknya ditagi, kebingungan. Jadi awal tuh enak aja kita nerima ya, alasan apapun ya, mungkin karena kebutuhan ya, yang penting boleh, dalam Islam tuh boleh kita meminjam asal pinjamnya itu benar. Nah, kita kembali ke tema ya. Ada nggak sih amalan tercepat untuk lunas hutang? Kalau saya jawab sih sebenarnya bukan tercepat ya, tapi amalan itu kan banyak ya. Termasuk doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu kan bagus sekali untuk kita amalkan, dan termasuk saya mengamalkan itu. Salah satu doanya itu kan, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini fadlika amman siwak. Itu kita baca doa selesai sholat wajib, selesai sholat ya, selesai tahajud, pokoknya banyakin doa itu gitu. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu mengajarkan doa itu diamalkan, beliau tuh pernah satu kajian dia sampaikan, baca doa itu selesai sholat Jumat gitu ya. Salat Jumat dibaca 3 kali. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak.
Dan doa itu kan bukan hanya khusus masalah hutang aja, banyak, termasuk kesulitan dan segala macamnya. Dan itu saya amalkan selesai sholat Jumat. Ada juga doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu kan termasuk doa melunaskan hutang, termasuk kesulitan, malas dan lain sebagainya. Makanya saya katakan bukan cepatnya, bukan amalannya, tapi hati kita. Sifat manusia ini kan terburu-buru ya, tergesa-gesa, dan memang sudah dicap sama Allah bahwa kita ini sifat pinginnya itu terburu-buru, pinginnya gitu doa langsung dikabulin Allah. Padahal semuanya itu kan butuh proses, butuh kesiapan kita juga. Kita meminta sesuatu pada Allah itu bukan Allah nggak kasih, Allah itu tahu tentang diri kita. Apa yang kita minta itu bukan Allah nggak kabulkan, bisa jadi kitanya sendiri yang belum siap meminta apa yang kita minta itu. Sehingga kadang-kadang kita berpikirnya itu apa Allah nggak dengar, apa doaku ini salah, dan berbagai pertanyaan. Sebenarnya bukan salah, tidak. Ya setahu saya itu begitu. Bisa jadi kita belum pantas. Yang lebih tahu dari diri kita itu kan Allah, karena Allah itu maha kuasa, Dia yang menciptakan kita, Dia yang tahu segala tentang diri kita. Itulah sebabnya selalu saya katakan bahwa ranah kita lakukan, ranahnya Allah ya biarkan Allah yang melakukan itu semua. Ranah kita itu apa? Ranah kita itu berdoa, berikhtiar, meminta, memohon kepada Allah. Ranah Allah itu apa? Ya mengabulkan, memberikan solusi, memberikan keajaiban. Kalau kita memikirkan ranahnya Allah, kita memikirkan solusi, memikirkan keajaiban, kita nggak bakal mampu memikirkan itu semua. Nah sekarang amalan tercepatnya itu apa sih agar hutang kita itu lunas? Menurut saya seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya Anda ingin hutang Anda cepat lunas, menurut saya satu syarat yang paling penting apa itu? Anda harus siap menerima resiko, gitu. Harus siap menerima resiko. Jadi bukan serta-merta fokusnya pada amalan saja. Bahkan dulu ya menurut saya Allah alam, kalau salah nanti perbaiki di kolom komentar. Seseorang itu yang ketika dia mengamalkan sesuatu atau banyak amalan, tapi dalam hatinya itu nggak ada rasa ridho, nggak menerima, nggak ikhlas, nggak sabar, ini menurut saya sama aja gitu, nggak powerful. Bukan berarti nggak dapat pahala, tetap dapat pahala, tapi sangat disayangkan. Ini yang japri ke saya kan banyak, Pak, saya sudah melakukan jalur langit, sudah tahajud, sudah sedekah, sudah berbagai amalan saya kerjakan, tapi pertolongan Allah belum datang. Nah itu dia berkali-kali saya sampaikan ya, bahwa tugas kita itu hanya sebatas doa dan ikhtiar saja. Coba cek diri kita, bukan amalannya yang salah, bukan cara kita yang salah, enggak, tapi hati dan pikiran kita itu bagaimana, rasa ridho kita, rasa menerima kita, rasa ikhlas kita itu gimana. Contoh siap menerima resiko itu begini loh. Ketika kita belum bisa bayar utang karena nggak punya uang dan kita dimarahi, dimaki, ya itu resiko yang harus kita hadapi, yang kita harus menerima itu gitu. Siap dimaki, siap dihina, ya harus sabar gitu. Kenapa? Kalau kita nggak siap menerima itu, amalan sebanyak apapun ini sama aja kurang powerful. Ya hadapi saja semuanya. Pasrah, sabar, ridho itu harusnya diletakkan di depan, bukan di belakang gitu. Artinya banyak kan orang itu kan ketika meletakkan kata pasrah, sabar, ridho dan segala macamnya itu kan di akhir. Dia berusaha dulu, ikhtiar dulu, baru setelah itu pasrah. Dia memang benar pada umumnya itu begitu. Tapi ternyata dalam hal ini masalah utang, menurut saya itu pasrah, sabar, ridho, ikhlas itu harus di awal. Anda harus terima resiko apapun yang akan terjadi gitu. Kalau misalnya pun Anda dimaki, dihina, ya itulah resiko yang harus Anda terima. Kan berkali-kali saya sampaikannya, dulu tuh saya ketika menghadapin itu semuanya, ya kata-kata yang selalu saya ucapkan tuh selalu nggak apa-apa ya Allah, makasih ya Allah, nggak apa-apa ya Allah hamba dihina karena ini salah hamba, nggak apa-apa ya Allah hamba ikhlas, nggak apa-apa ya Allah hamba ridho. Padahal sebenarnya saat itu ketika saya mengucapkan itu, saya kan juga sebenarnya lagi sedih, cemas, takut. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau Anda makin terburu-buru ingin semuanya selesai, ingin semuanya itu harus sesuai dengan keinginan Anda, nggak bisa. Itu yang membuat Anda stres. Makanya saran saya lebih bagus ketika Anda menjalanin itu semua, Anda berjuang untuk melunasi hutang itu, harusnya itu yang diminta sama Allah itu kekuatan, ridho, sabar, ya, banyak berdoa ya Allah,
buat hatiku yakin, ya Allah buat hatiku ikhlas, ya Allah buat hatiku tuh nerima, sabar atas segala ketetapan-Mu ya Allah. Ya Allah tolong bimbing aku, ya Allah kuatkan aku, ya Allah berikan jalan untukku, ya Allah. Pokoknya ya Allah yang sifatnya tuh memperkuat mental kita, memperkuat batin kita. Karena orang yang berhutang itu yang diserang itu kan mentalnya ya, down, lemah. Ya kalau Anda berdoanya itu meminta hutang lunas, meminta dapat rezeki yang banyak, ya monggo saja boleh. Tapi apakah Anda udah siap untuk menerima itu semua gitu? Ya menurut kita siap-siap aja, kita pingin punya duit 1 miliar, kita minta ke Allah, ya Allah kasih saya duit 1 miliar. Ya boleh-boleh aja. Tapi kan Allah itu tahu dari diri kita gitu. Makanya selalu saya sarankan ini ya teman-teman semuanya, perbaiki mental, perbaikin rasa kita, feel kita itu ke Allah tuh perbaikin. Apa yang diperbaikin? Sabar, terima, ikhlas, ridho. Nah, jangan serta-merta mengandalkan amalan saja gitu. Ya amalan itu penting, tapi jauh lebih penting itu sikap kita, respon kita terhadap masalah yang kita hadapin itu apa. Masalah itu hadir kan karena izinnya Allah. Misalnya kita dimaki karena nggak bisa berutang, ya kita, Allah itu ingin lihat respon kita, sabar enggak, ikhlas enggak, ridho enggak. Ya saya katakan tadi, pasrah, ridho, menerima itu di depan. Ketika kita menjalani itu semua, sudah menyiapkan segala mental, kita pasrah, kita ridho dengan segala resiko apapun tuh, baru setelah itu kita hajar dengan amalan. Karena kita di depan tuh sudah menyerahkan sepenuhnya ke Allah. Artinya kita, ya sudahlah ya Allah, ini salahku, apapun yang terjadi hamba ikhlas, hamba ridho ya Allah. Itu hati kita tanamkan dalam hati, keyakinan dalam hati kita tujukan hanya ke Allah, kita pasrahkan ke Allah, dan kita berniat untuk tidak cari pinjaman lagi, untuk tidak cari alasan lagi, berusaha untuk melakukan yang terbaik. Baru setelah itu kita hajar dengan amalan. Di situ ada sholawat, ada istighfar, ada ya berbagai macam amalan. Tapi kalau Anda mengandalkan amalan di depan, ya bagus sih, bagus. Saya nggak menyalahkan, ya enggak, saya nggak menyalahkan. Tetap bagus. Anda banyakin sholawat, Anda banyakin tahajud, Anda ke Allah dulu, ya itu bagus. Tapi batin kita, pikiran kita juga harus kita baguskan juga. Ketika kita memang berdoa kepada Allah, ya Allah tolong lunasi utangku, ya Allah tolong hamba. Ya setelah hanya sebatas itu saja kita yang bisa kita lakukan. Kita yang penting sudah berusaha minta ke Allah, berdoa ke Allah, selebihnya itu pasrahkan ke Allah. Ini kebanyakan tidak ngeluh, Pak Ustadz saya sudah 1 bulan, bahkan 1 bulan lebih ngamalin ikhtiar langit, tapi kok belum ada perubahan. Nah ini kan dia nggak yakin, dia masih ragu, dia nggak percaya adanya keajaiban, dia nggak percaya dengan kekuasaan Allah, bahwa Allah itu bisa menolong gitu. Jadi kalau ditanya amalan tercepatnya apa, ya sebenarnya tergantung keyakinan kita sama Allah. Makanya di setiap selesai sholat itu banyakin doa, ya Allah buat hatiku yakin, ya Allah buat hatiku nerima, ya Allah buat hatiku ikhlas, ya Allah buat hatiku ridho, bla bla bla. Segala yang, ya Allah buat aku berani, segala yang apa ya, yang membuat kita takut tuh kita minta sama Allah supaya Allah kuatkan kita, supaya Allah buat diri kita sabar. Itu teman-teman semuanya. Jadi amalan tercepatnya itu menurut saya ya rasa pasrah, nerima, sabar itu. Dan Nabi kan juga sudah bilang bahwa setiap doa seorang hamba itu pasti dikabulkan Allah selagi, ingat ya, selagi dia tidak terburu-buru. Jadi kata-kata di sana itu jangan terburu-buru, artinya nikmati dulu, sabar dulu, pasrah dulu. Karena Allah lebih tahu, kita perbaiki diri, kita perbaiki ibadah, perbaiki hati, perbaikin pikiran. Itu teman-teman semuanya. Jadi itu menurut saya ya. Ya sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya bahaskan tentang ini kan. Tapi ini aja dulu ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi ya. Itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.